peristiwa perang gajah itu atau Amul Fil, maka disebut tahunnya dengan tahun Amul Fil. Sehingga dari mulai Nabi lahir saat itu digunakan dua penanggalan, penanggalan miladiah dan penanggalan tahun gajah, di mana tahun 571 Masehi itu dianggap tahun 1 Fil, tahun gajah pertama. Kalau dalam tradisi Tionghoa kan juga bukan tahun itu ada tahun itu ya, tahun kambing, tahun kucing dan sebagainya. Terus berjalan sekalian sampai kemudian Nabi diutus menjadi Rasul SAW. Ini peristiwa besar. Maka mereka yang asalnya menggunakan tahun gajah Amul Fil kemudian beralih menggunakan Bi'sah. Kalau kita mau mencari tanggal yang pasti atau momentum yang pasti tentang sebuah peristiwa Islam yang terjadi sebelum Nabi hijrah, kita tidak menyebutkan tahun sekian Hijriah. Sebagai contoh misalnya, Isra Mi'raj itu terjadi tahun berapa? Tahun? Tapi tahun itu sudah tidak digunakan tahun apa? Betul, tidak digunakan tahun Fil, tapi digunakan tahun kenabian. Digunakan tahun Bi'sah. Bi'sah itu hitungannya dimulai dari Nabi diutus menjadi Rasul atau pada usia Nabi yang ke-40 tahun. Sehingga kalau Nabi lahir 571 Masehi, tahun Bi'sah itu tahun Masehinya tahun berapa? 600 tinggal ditambah 40 saja. 571 ditambah 40 berapa? Masa hitungan begitu menjadi bingung. 571 ditambah 40 berarti 611 kan begitu. 611 itu tahun 1 Bi'sah. Sampai Nabi wafat, bahkan sampai masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu terus digunakan tahun Bi'sah. Artinya kalau mau menyebutkan peristiwa besar digunakan patokan tahun Bi'sah. Sekian tahun setelah Nabi diutus menjadi Rasul, itu tahun Bi'sah. Ya, dimana Isra Mi'raj itu terjadi pada 11 tahun setelah tahun kenabian atau 11 tahun Bi'sah. Kemudian pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar Khattab ini berijtihad, punya gagasan, ya, berpikir tentang pentingnya umat Islam yang ketika itu pada masa Sayyidina Umar itu kemajuan di bidang Islam luar biasa, termasuk dalam administrasi kenegaraan. Diwan itu pertama kali ada, ya sekarang kita nyebut dewan. Itu diwan itu pertama kali ada itu pada masa Sayyidina Umar Al-Khattab. Istilah diwan dalam ketatanegaraan yang sekarang kita sebut dewan itu dari bahasa Islam. Dewan itu, diwan itu artinya lembaga kenegaraan. Itu Sayyidina Umar pertama kali yang menggunakannya itu. Nah, karena majunya demikian ini, Sayyidina Umar kemudian berinisiatif untuk menetapkan kalender khusus untuk perhitungan Islam. Nah, ketika itu muncul kapan akan dimulai hitungannya, itu dimulai dari peristiwa apa? Kalau Masehi dimulai dari kelahiran, yang itu pun tidak ada bukti otentiknya. Aneh kita ini. Para pakar itu banyak mengkaji, kita banyak membaca tulisan. Apakah benar tanggal 1 Masehi itu adalah tahun kelahiran Nabi
Nabi Isa. Karena tahun kelahiran Nabi Isa, tanggal bulannya itu diperselisihkan. Hanya ketika itu karena adanya kekuasaan Romawi yang dalam tanda petik diktator, itu bisa mengambil keputusan kemudian menetapkan itu dan diwajibkan untuk digunakan. Sehingga orang-orang saudara-saudara kita yang Nasrani itu kalau diusut tanya apa benar tanggal 25 Desember itu kelahiran Nabi Isa. Logikanya begitu, kalau tanggal 25 Desember itu kelahiran Nabi Isa, kenapa tidak 1 Januari? Kalau itu tahun Masehi dihitung berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Nah, itulah yang menjadikan Sayyidina Umar diantaranya untuk beristihad sesuatu yang murid, yang syak, yang tidak pasti kebenarannya, tidak patut untuk dijadikan sebagai dasar. Maka muncullah usulan-usulan oleh Sayyidina Umar untuk menetapkan peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan Nabi untuk dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Islam. Ada yang menghitung, menyuruh tetap menggunakan kembali kepada tahun kelahiran Nabi. Ada usulan begitu. Jadi tahun Fil itu tetap digunakan sebagai tahun 1 Islam. Tahun 1 Islam. Ada yang mengusulkan kembali kepada Bi'sah, dilanjutkan. Karena peristiwa Nabi diutus menjadi Rasul itu dalam Al-Quran juga dilukiskan sebagai peristiwa besar. Inna sanulki alaika qaulan saqila. Ya, itu yang besar. Jazakallah khair. Ya, terima kasih. Tetapi kemudian setelah disepakati, ternyata sekalian, ini luar biasa. Para sahabat yang berkumpul ketika itu sepakat peristiwa besar yang terjadi itu, meskipun kelahiran Nabi itu peristiwa besar, diutus Nabi itu peristiwa besar, tapi dakwah Nabi di Mekah, dakwah Nabi Mekah itu belum nampak keberhasilannya, belum nampak perannya di dalam merubah struktur masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. 13 tahun Nabi di Mekah itu belum muncul. Baru setelah Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinahlah mulai Nabi itu membentuk semacam masyarakat, embrio dari masyarakat ini. Sehingga kota Madinah yang asalnya namanya kotanya Yathrib, dengan kedatangan Nabi menjadi peradabannya menjadi sangat tinggi dengan Islam yang di sana. Bahkan orang-orang Yahudi pada masuk Islam, kota itu menjadi namanya kota Madinah. Nah, peristiwa inilah disepakati oleh para sahabat untuk dijadikan sebagai tonggak bersejarah dimulainya perhitungan kalender Islam, sehingga kalendernya disebut dengan kalender Hijriyah yang terjadi pada tahun 622 Masehi atau sekitar itu. Maka mulailah pada saat itu semua peristiwa-peristiwa Islam itu digunakan penanggalannya dengan kalender yang berpatokan pada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini. Sehingga kalau kita mau menghitung kelahiran Nabi dengan kalender hijriah, kita hitungnya mundur. Kita sebut dengan sebelum hijrah, sebagaimana orang Masehi menyebut sebelum Masehi, ya, sebelum hijrah. Kalau kita ditanya tahun berapa hijriah terjadinya Isra dan Mi'raj, maka mestinya kita menyebut tahun sekian sebelum hijrah ini. Dan sekali lagi sekalian, ini sebuah peristiwa besar sampai Sayyidina Umar kemudian memerintahkan kepada kita, fa'arrikhuha, jadikanlah itu sebagai penanggalan. Sayyidina Umar ketika memutuskan menetapkan peristiwa hijrah sebagai tolok ukur tonggak pertama penghitungan, mengatakan fa'arrikhuha, al-hijrah itu jadikanlah sebagai momentum untuk menetapkan penanggalan itu. Maka Bapak sekalian, mestinya kalau kita ini memperingati pergantian tahun, maka momentum yang namanya hijrah itu tidak bisa kita tinggalkan. Sayang di negara kita ada sedikit fobi orang-orang tertentu kalau mendengar kata hijrah. Sekarang ini kan dengan sinis ya, ada orang-orang yang mungkin Islamofobia begitu. Kalau
disebut hijrah itu agak sinis, apalagi di akhir-akhir ini di mana banyak orang-orang itu yang meninggalkan masa lalunya yang begitu gelap, ya, para selebritis, para artis sekarang ini mereka kemudian menekuni Islam, dan ketika menekuni Islam itu menampakkan perubahan yang luar biasa, baik dari cara berpakaian, cara bergaul, cara berbicara. Mereka menyebut momentum hijrah. Nah, orang-orang yang tidak suka dengan momentum seperti ini kadang-kadang bersuara sumbang, ya, dulu kiai-kiai sepuh itu tidak pernah bicara soal hijrah. Loh, tidak bicara hijrah tapi dipraktekkan langsung. Nah, sekarang memang digunakan istilah hijrah, bahkan kadang-kadang ada pengajian hijrah, ya. Tetapi saya katakan sekali lagi, ada orang-orang yang memang melontarkan kalimat-kalimat sinis, padahal hijrah itu peristiwa besar sekali, luar biasa, ya. Maka Sayyidina Umar ketika itu memerintahkan kita untuk menjadikan momentum hijrah itu sebagai momentum penanggalan ini. Sehingga sekali lagi kalau kita memperingati tahun baru hijrah, itu memang semangat kita untuk hijrah. Jadi hari ini kita berada pada hari terakhir di tahun 1441, kita bukan sekedar mau pindah ke tahun 1442, tapi kita mau hijrah. Yang kita hijrahi, kita berhijrah ini bukan hanya pindah seperti yang menjadi tradisi dilakukan oleh orang-orang yang ahlul hawa wa dhalal, di mana mereka melihat jarum jam itu tek 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 tek, begitu bergeser dari angka 12 ke titik yang pertama langsung mereka meluapkan sukacitanya. Hal-hal yang tidak masuk akal mereka lakukan, bersukacita luar biasa. Kita tidak demikian, karena begitu kita menginjakkan kaki atau menginjakkan masa kita pada tahun baru ini, berarti kita sudah siap hijrah. Apa artinya? Meninggalkan hal-hal yang buruk pada 1441 yang lalu untuk kita buka lembaran baru di 1442 dengan lembaran yang baik. Jadi kita mestinya sekalian, besok itu Kamis kita ada pada 1 Muharram, semangat kita itu semangat hijrah. Coba mari buat kita ini, buat di rumah. Besok anak-anak kita pagi bangun itu mengatakan, kita sekarang ini harus sama-sama menancapkan semangat untuk hijrah. Apapun yang ada di keluarga, di rumah kita yang buruk, tahun ini kita usahakan untuk tidak berada lagi di tempat di rumah kita ini. Cara berpakaiannya harus hijrah, cara berbicaranya harus hijrah. Harus hijrah dari sikap pelit bakhil menjadi sikap dermawan. Harus hijrah dari sikap yang asalnya tidak mau menjalankan ibadah-ibadah sunnah misalnya, atau abai terhadap ibadah-ibadah sunnah, kita hijrah. Yang hari-hari kemarin tidak pernah sholat duha, mulai saat ini hijrah. Saya tidak akan berangkat menuju tempat kerja kalau saya belum jalankan sholat duha. Itu yang harus kita jadikan sebagai semangat kita untuk menyambut atau menciarkan tahun baru hijriah ini. Dan alhamdulillah sekalian, saya bangga dan saya bersyukur, ya, pengurus masjid ini menjadikan momentum hijrah ini untuk beramal soleh. Tadi sudah diumumkan, ya, kita akan memberikan motivasi dan dorongan kepada saudara kita untuk menjalankan sesuatu yang hukumnya wajib di dalam agama kita, yaitu akan mengantarkan anak-anak kita ini untuk dihitan. Mudah-mudahan ini anak-anak ini setelah dihitan menjadi hitannya itu menjadi pertanda peralihan dari masa mumayyiz menjadi masa balik, dari masa di mana sebelumnya anak-anak ini semuanya ditanggung perbuatannya oleh orang tuanya, menjadi kesadaran punya tanggung jawab kepada Allah terhadap apa yang harus ia lakukan ini. Nah, di sini perlu
teman-teman di pengurusan masjid ini atau jamaah atau orang tua dari anak-anak ini memiliki pemikiran yang demikian. Bukan hanya sekedar melaksanakan peristiwa hitannya saja. Itulah sebabnya maka hitan di Indonesia itu, di Indonesia khususnya, itu dilakukan biasanya pada peralihan masa tadi. Peralihan menuju masa akil balik atau kelas 3 sampai kelas 5 SD biasanya. Yang sebenarnya kalau dalam Islam hitan itu dianjurkan. Nabi ketika punya cucu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu dihitan bersamaan dengan akikah. Dengan akikah. Dan para dokter, sebagian besar para dokter itu sepakat selayaknya kalau tidak ada hambatan anak itu dilaksanakan hitan antara 3 sampai 5 hari dari usia kelahirannya. Tapi saya lagi, kenapa orang-orang tua kita mengambil langkah menghitankan anak pada usia kelas 3 sampai kelas 5 SD? Karena itu dipandang sebagai usia peralihan. Ya, yang kalau kita lihat seperti saya misalnya, saya hitan itu sudah lebih besar dari mereka. Karena memang setiap tahun, setiap periode, setiap masa peralihan anak menuju akil balik itu semakin maju. Kalau dulu ukuran akil balik dari sisi usia itu 12 sampai 15 tahun. Tapi karena kemajuan teknologi, hal-hal yang dapat memacu kedewasaan anak itu lebih cepat. Teknologi, HP, internet. Ya, anak sekarang kelas 2 SD itu sudah pacak-pacakan. Betul. Sudah pacak-pacakan itu. Dilihat temannya oleh yang perempuan itu sudah bisa berkedip-kedip. Loh, saya maaf ini saya ceritakan lucu. Coba malam Ahad itu di kampung saya kadang-kadang rame gitu. Itu sekarang yang keluar malam-malam Ahad dengan pakaian baju yang baru, sepeda. Kalau yang besar pakai motor dan sepeda. Kalau dulu yang anak SMP, SMA, sekarang yang SD. Dan mereka saling berpasangan. Berpasangannya bukan boncengan sepeda, tapi sepedanya dua-dua. Yang sebelah kanan laki, sebelahnya perempuan. Belakangnya laki, perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Maka usia menuju balik zaman semakin maju, semakin lebih maju. Sekarang 9 tahun itu sudah akil balik. Saya pernah ditanya, sekarang berapa batasan anak untuk balik? Kalau sekarang itu barangkali ya kelas 1, kelas 2 SD itu sudah mulai balik. Apalagi kalau jadi pemerintah kemudian memasukkan kurikulum pendidikan pendidikan seks itu di kurung pendidikan diberikan juga pada anak-anak usia begitu, itu akan lebih maju. Maka orang-orang tua kita dulu memilih momentum untuk hitan itu dipilih pada saat peralihan, bukan tanpa pertimbangan. Pertimbangannya tadi sebenarnya supaya itu menjadi isyarat anak itu sudah menjadi mukallaf. Mukallaf itu artinya amal perbuatannya dipertanggungjawabkan sendiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau punya anak itu diajari seperti Rasul SAW memerintahkan kita, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'a sinin. Kalau anak kita 3, 5 sampai 6 tahun itu salatnya hanya ngikuti kita. Bapak ibunya salat, dia salat di sampingnya. Bukan karena diperintah. Tapi kalau sudah 7 tahun, kata Nabi, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan salat ketika usianya mencapai 7 tahun. Wadribuhum idza balaghu al-ashr. Mulailah memberikan hukuman seperti pukulan yang tidak meninggalkan bekas misalnya, kalau tidak salat padahal usianya sudah 10 tahun. Nah, itu artinya sekalian kalau sudah usia 10 tahun itu sudah dipersiapkan untuk memasuki usia balik. Jadi dulu hitan itu begitu sekalian. Ya. Dan memang kaitannya antara hitan dengan ibadah itu tidak bisa dilepas ini. Hitan ini adalah syariat yang lebih tua dari syariat-syariat lain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena hitan ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim.
Dalam riwayat dikatakan Nabi Ibrahim itu wahtatana bil godum, ihtatana bil godum, dihitan atau disunat di atau dengan godum. Karena kata godum dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Ada godum dalam arti nama tempat, ya, di Jazirah Arab. Ada godum dalam arti nama alat untuk memotong. Nah, kadang-kadang kiai-kiai yang guyon itu menggunakan makna yang kedua. Godum itu bendu. Nabi Ibrahim disunatnya pakai bendu karena usianya sudah tua. Padahal yang disebutkan waqtatana bil godum, Nabi Ibrahim itu dihitan di satu tempat yang namanya godum. Jadi ini syariat Nabi Ibrahim. Nah, dasarnya apa? Kok kita melaksanakan hitan? Dasarnya perintah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim. Itu tidak disebut dengan din dalam Al-Quran, disebut dengan milah, karena memang sistemnya, ya, itu tidak selengkap seperti yang ada di dalam Islam. Tatanannya itu tidak begitu, maka disebut dengan milah, milah Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifan, ikutilah milah Nabi Ibrahim yang lurus, Nabi Ibrahim yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali dia atau Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Sehingga memang salah satu di antara ajaran dari milah Nabi Ibrahim yang dilanjutkan di dalam Islam itu adalah masalah hitan. Nah, lalu hukumnya apa hitan ini? Hitan ini hukumnya wajib bagi laki-laki muslim. Wajib bagi laki-laki muslim. Tetapi bukan merupakan syarat untuk menjadi muslim. Wajib bagi laki-laki muslim, tapi bukan syarat untuk menjadi muslim. Sebab syarat menjadi muslim itu apa? Dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Meskipun dia belum dihitan, dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, Islamnya sah. Sehingga kalau ada orang masuk Islam, nggak usah langsung bilang gue sunat sih, bingung orangnya nanti. Masuk Islamnya umur 60 disuruh sunat itu. Artinya sekalian, kalau dia sudah masuk Islam, Islamnya sah, tapi dia punya kewajiban. Kalau itu tidak dilaksanakan, dia berdosa, karena itu kewajiban. Tapi tidak menggugurkan statusnya dia sebagai seorang muslim. Maka anak-anak ini akan dihitan, itu bukti tanggung jawab orang tuanya, karena dia seorang muslim. Anak-anaknya supaya menjadi seorang muslim yang baik, dia diantarkan untuk menjalankan kewajiban hitan itu. Ya, saya kira bagaimana teknis hitan itu orang sudah banyak tahu, ya, apa yang dipotong. Sedang bagi perempuan itu sunnah. Bagi perempuan itu hukumnya sunnah, ya. Para pakar anatomi tubuh manusia itu menyatakan banyak sekali manfaat dari hitan, selain yang berkaitan dengan reproduksi, tapi juga itu berkaitan dengan kesucian dan kebersihan. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan al-fitrah, kesucian itu ada 5. Al-fitrah, kesucian itu ada 5. Saya sebutkan, tidak urut, ya. Hitan, lalu mencukur rambut kemaluan, mencukur rambut ketiak, lalu bersiwak. Ada? Masa tidak ada yang tahu? Yang satu? Ya, tapi tidak disebutkan dalam berwudu. Ya, kita sebut berwudu, tidak apa-apa. Itu fitrah.
Jadi kalau kita mengantarkan pada anak-anak kita ini untuk khitan, itu berarti kita mengajak dia untuk fitrah. Mengapa dikatakan ini fitrah? Karena ketika seseorang itu buang air, itu sebelum seorang itu dikhitan, itu akan ada sisa-sisa yang tertutup tidak bisa keluar karena masih ada kulit yang menutup kepala zakar yang belum dipotong, dan ini dikhawatirkan bisa infeksi, bahkan bisa mengganggu reproduksi. Yang lebih parah dari itu, ini akan membawa najis. Sehingga dulu orang tua kita itu wes sholat dulu, wes sunat urung, nek urung sunat ojo di masjid. Itu gitu ya dulu ya. Urung sunat kok nang masjid gitu ya. Padahal tidak ada larangan untuk anak yang belum dikhitan untuk tinggal untuk ke masjid asal sudah dilatih untuk bersuci dan sebagainya itu. Ya, tapi ini merupakan satu motivasi dan dorongan itu. Itulah sekalian. Maka sekali lagi saya menghargai dan mengapresiasi pengurus masjid ini yang mengisi kegiatan tahun baru Hijriah ini, perpindahan ini dengan sebuah amal soleh, membantu saudara-saudaranya untuk menjalankan bagian dari syariat Islam, yaitu khitan ini. Dan alangkah indahnya sekalian kalau ini dijadikan semacam agenda tetap. Karena apa? Karena kita membantu seseorang, saudara kita, untuk bisa menjalankan kewajibannya dalam agama. Dulu begini, dulu orang khitan itu zaman saya kecil itu tidak ada yang dihitan sendiri di rumah, tidak ada. Kumpulkan itu satu keluarga besar atau satu RT begitu, siapa yang mau dihitan? Ada orang kaya mau hitankan anaknya, tidak pernah sendirian, cari orang lain 5-6 dihitan bareng-bareng itu. Ya, syiarnya kelihatan, sekaligus bisa menjadi bagian dari dakwah. Dan tidak usah, sekali lagi ini tidak usah kita usil mengatakan hitanan masal itu bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak usah usil ke sana. Sekali lagi tidak usah mulut kita usil ke sana. Nabi tidak pernah menganjurkan untuk hitanan masal. Karena sekarang ini kabeh kan semua kan dimasalkan. Ya. Ada arwah apa itu? Arwah jamak katanya masal. Ada ini masal, ada ini masal. Lalu tiba-tiba mengatakan itu bid'ah. Tidak. Ini bagian dari dakwah, ya, untuk menunjukkan syiar Islam, sekaligus ini untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu, saling tolong menolong dalam hal kebaikan ini. Nah, kita doakan sekalian, mudah-mudahan anak-anak kita ini, ya, hitanannya mengantarkan mereka menuju anak-anak yang di mata Allah Subhanahu wa taala itu diberikan benih-benih kesolehan dalam hatinya. Mudah-mudahan hidupnya diberi keberkahan, ilmunya diberi keberkahan, dan orang tua yang memiliki anak-anak ini diberikan kemudahan oleh Allah di dalam mendidik mereka. Itulah anugerah Allah yang paling besar, ketika orang tua itu diberikan anugerah oleh Allah kemudahan untuk mendidik anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka juga anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan patuh kepada kedua orang tuanya, dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, sekali lagi bukan hanya membaca, tapi dekat dengan Al-Quran dan punya komitmen kuat untuk berdakwah. Saya kira itu sekalian yang bisa saya sampaikan, ya. Untuk selebihnya, karena Bapak Ibu ada acara itu, insya Allah untuk kajian tafsirnya akan kita lanjutkan pada hari Rabu yang akan datang, ya. Demikian mungkin dari saya. Nas'alullah taufiq wa ma taufiquna illa billah. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat adik-adik, insyaallah. Kelas berapa saja ini? Kelas 6, insyaallah. Ustaz, ini kan kita sambil nunggu sholat isyraq, sayang ya waktunya, terus kita menyempatkan berdoa dulu. Oh gitu, atau boleh. mau sambung tanya jawab? Tanya jawab boleh nggak? Kelas 6 nanti ya. Maksudnya sama